Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Zahra Sidkia, Muhammad Nurul Iman, Ngiza Fatimuz Zahro, Salsa Biladian Priska, Muhammad Abi Rizik, dan Raffi Musa Rizkullah. Kami akan memaparkan materi tentang masjid dan pembinaan umat. Ada beberapa poin yang akan kami jelaskan, yaitu poin yang pertama, apa itu masjid? Poin yang kedua, peran masjid di kampus. Poin yang ketiga, masjid sebagai pusat peradaban. Poin yang keempat, masjid sebagai sumber kaderisasi intelektual muslim. Baik, langsung saja kepada penjelasan poin yang pertama. Apa itu masjid? Asal mula masjid. Istilah masjid berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat sujud, berasal dari kata sajadah yasjudu, yang berarti bersujud atau menyembah yang didirikan secara khusus sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya untuk mengerjakan sholat. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18, yang artinya, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Definisi masjid. Masjid adalah salah satu karya budaya umat muslim di bidang teknologi konstruksi yang dirintis sejak masa permulaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan masjid sebagai tempat menjelaskan wahyu yang diterimanya. Istilah masjid mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian secara umum dan pengertian secara khusus. Secara umum, masjid adalah semua tempat yang digunakan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap bagian dari bumi Allah adalah tempat sujud, masjid. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, telah dijadikan untukku bumi sebagai masjid dan sarana penyucian diri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masjid disebut juga sebagai Baitullah atau rumah Allah. Maka disunahkan mengerjakan sholat tahiyatul masjid bagi orang-orang yang memasukinya. Peran dan fungsi masjid di kampus. Ada membangun suasana religius di kampus, pembinaan sholat wajib, dan pembinaan dalam sholat Jumat. Membangun suasana religius di kampus. Suatu kampus pasti ada tempat beribadah. Dengan demikian, harus mengembangkan nilai-nilai budaya Islam yang kemudian dituangkan dalam kegiatan untuk membangun keagamaan di lingkungan kampus. Sebelum azan dikumandangkan, terdengar jelas bacaan Al-Quran dari menara masjid kampus ke setiap sudut bangunan-bangunan kampus, baik ruangan kuliah maupun ruangan-ruangan lainnya. Aktivitas pekerjaan dan perkuliahan berhenti sejenak untuk istirahat dan melakukan sholat berjamaah. Mereka menjadikan masjid sebagai tempat yang paling nyaman untuk berdoa dan menenangkan diri di sela waktu belajar mereka di kelas. Adanya mahasiswa yang semangat dan mengisi masjid dengan diskusi-diskusi di masjid menjadikan masjid menjadi semakin semarak. Pembinaan sholat wajib. Sholat wajib bisa dilakukan dengan cara berjamaah dan sendiri. Tetapi alangkah baiknya jika sholat wajib dilakukan dengan cara berjamaah. Hal ini juga diketahui bahwa sholat berjamaah akan mendapat pahala lebih besar daripada sholat sendiri. Pembinaan sholat ini ditunjukkan kepada para jamaah, yaitu dengan beberapa kegiatan sebagai berikut. A. Memberikan buku pedoman sholat kepada para jamaah. B. Mengadakan pengajian mengenai sholat dalam kultum atau pengajian. C. Menerbitkan jurnal atau buletin yang islami sehingga bisa dijadikan sebagai media dakwah Islamiyah kepada para jamaah dan masyarakat kampus. D. Menempelkan papan petunjuk waktu sholat yang berlaku pada setiap saat. Hal ini dapat membantu mengingatkan para jamaah untuk melakukan sholat dengan segera sebelum waktu sholat berakhir. Pembinaan dalam sholat Jumat. Masjid ramai dikunjungi ketika pelaksanaan sholat Jumat.
khususnya bagi para jamaah laki-laki karena wajib hukumnya bagi mereka. Para jamaah datang dengan sukarela karena kesadaran mereka masing-masing. Desain kurikulum yang baik untuk khutbah Jumat sangat diperlukan agar mampu memberikan motivasi dan mengubah pola pikir dan akhlak para jamaah. Oleh karena itu, tema-tema khutbah Jumat harus didesain dengan baik dan dipilih berdasarkan masalah yang paling dibutuhkan untuk membina jamaah, serta disiapkan metodologi khutbah yang tepat. Desain kurikulum dalam sholat Jumat menjadi hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut agar apa yang disampaikan dalam khutbah Jumat adalah hal memang penting untuk dipahami oleh jamaah. Khotib dalam sholat Jumat harus mempunyai strategi khutbah yang bisa menggugah spirit keagamaan para jamaah dan mengubah akhlak mereka ke dalam akhlakul korimah. Penyajian khutbah bisa diselingi dengan ilustrasi-ilustrasi yang mudah dipahami oleh para jamaah. Materi dalam khutbah Jumat harus disusun secara sistematis dan merupakan rangkaian yang selaras antara ayat-ayat Al-Quran, hadis Muhammad SAW, kajian sejarah Islam, dan korelasinya dengan kehidupan pada masa sekarang. Yang nomor 4 adalah pembinaan kegiatan dalam bulan Ramadan. Kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang membawa keberkahan dan kebaikan bagi seluruh umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam berlomba-lomba untuk memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan. Untuk tujuan pembinaan kegiatan pada bulan Ramadan ini agar lebih membuat gairah dan semangat para jamaah untuk meningkatkan amal ibadahnya dan memperbanyak kajian-kajian keislaman. Pun kegiatan di masjid yang perlu dikelola dalam bulan Ramadan adalah sholat tarawih, kuliah tarawih, kultum atau kuliah 7 menit, 4. Itikaf atau tadarus Al-Quran. Itikaf adalah berdiam diri di masjid. Nomor 5 yaitu ikut berpartisipasi dalam peringatan Nuzulul Quran dan peringatan Lailatul Qadar. 6 adalah lembaga dakwah kampus. Untuk kegiatan ini dipusatkan di masjid, kampus atau perguruan tinggi. Tujuan dari lembaga dakwah kampus ini adalah untuk mencari kader-kader muda yang pandai berdakwah. Mereka dididik di bangku perguruan tinggi untuk menjadi sarjana yang berintelektual tinggi. Mereka juga diharapkan menjadi seorang yang mempunyai religiusitas yang tinggi. Berikutnya, peran dan fungsi masjid di kampus, yakni sebagai pusat kajian Islam. Magnet, tema kajian yang dinamis dan disesuaikan dengan permasalahan yang ada akan menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi umat. Selain itu, pemanfaatan perkembangan teknologi dalam kajian di masjid dipandang sangat penting karena perlunya adaptasi teknologi oleh pengurus masjid dalam menyiarkan ajaran Islam dan memudahkan pemateri menyampaikan isi kajiannya serta memudahkan akses kajian bagi jamaah yang tidak dapat hadir di masjid. Eksistensi pusat kajian Islam memberikan ruang yang luas bagi mahasiswa untuk ikut aktif dalam kegiatan kajian-kajian keislaman di masjid. Karakter pusat kajian Islam menjadi platform untuk pengembangan adab dan akhlak untuk mahasiswa yang berperan aktif mengikuti perkembangan teknologi. Berikutnya, masjid sebagai pusat peradaban. Apa sih peradaban menurut kalian? Penggunaan istilah peradaban secara etnosentris memunculkan anggapan bahwa masyarakat di sebuah peradaban memiliki moral yang baik dan budaya yang maju, sementara masyarakat lain memiliki moral yang buruk dan terbelakang. Sejarah penggunaan istilah ini menjadikan definisi peradaban terus berubah. Berikutnya, mengapa masjid menjadi pusat peradaban? Karena pusat peradaban berarti sebuah wadah untuk mengarahkan kepada umat muslim untuk menjadikan kembali pengetahuan dan teknologi yang sudah ada sebagai metode pencarian kebenaran, kebaikan, jalan merealisasikan diri, pemenuhan diri, dan pengendalian diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, masjid sebagai sumber kaderisasi intelektual muslim. Salah satu poin penting dalam bab ini adalah intelektual, karena masjid saat ini digunakan untuk kajian keislaman, pendidikan politik, ekonomi, sosial, sejarah, sampai strategi penyiaran Islam.
Berikutnya, ada 3 faktor pendorong pengembangan fungsi masjid. Yang pertama, jamaah kampus. Jamaah kampus dari jamaah kampus dapat lahir lingkaran studi Islam, perkumpulan kesenian, dan sebagainya. Kegiatan tersebut akan memaksa mahasiswa untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar kampus. Berikutnya, dari masjid kampus. Tidak semua kampus mempunyai masjid, tapi ternyata bahwa keberadaan masjid-masjid kampus membuat mahasiswa yang terlibat di dalamnya lebih reasonable, rasional, demokratis, dan tidak radikal. Berikutnya, ada Ormas Islam. Ormas Islam atau organisasi masyarakat Islam. Dari sejarah Nahdlatul Ulama, kita mendapat pelajaran bahwa komunikasi antara pesantren atau lembaga pendidikan dan masyarakat tidak akan terputus apabila ada keterlibatan masyarakat dalam lembaga pendidikan. Organisasi otonom Nahdlatul Ulama mencari kader-kadernya melalui pesantren-pesantren.